Nah, ingat nggak? Awalnya mobil ini dalamnya ada speedometer nggak? Nggak ada. Ada panel AC nggak? Nggak ada. Berapa kabel yang nggak tersambung? Waduh, itu kayak rambut lah. Lebih banyak daripada rambut lu tuh. Jadi, kau bikin Ya, emosi. bener. dulu. Ya Kau benar bikin kan emosi. nggak ada rambutnya. Ya, lo kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Kita masih di mana? Bandung. Nggak Bandung sih. Saking sering datangnya jadi nggak kayak Bandung, nggak kayak luar kota. Jadi kita lagi di Bandung, West Java ya kita bilang ya. Lagi di tempatnya Uji Wakwau. Nanti beneran jadi namanya Wakwau dipanggilnya. Jadi kita lagi tempat uji, di belakang kita kalau teman-teman suka tanya, "Bang, Supra lelang mana? Supra lelang mana? Supra lelang mana?" Ini mobilnya. Loh, yang Supra lelang bukannya yang biru, Bang? Kau jangan macem-macem sama aku. Aku boleh biasa aja, tapi customerku luar biasa. Angkat telur dulu, transfer kok. Habis Imlek keluar uang pau banyak. Itu punya Sultan mana ini? Jawa Tengah juga nih. Kudus mana ya? Ini Sultan Kudus, Sultan Kudus. Ini Sultan Kudus yang punya Jawa Tengah. Spesifik kali ini gue kasih taunya. Awal mobil ini datang banyak kropos ya, rekan ya. Setelah kita pekerjaan terus kita cat semua. Nah, kalau teman-teman bilang, "Bang, ini udah flat loh, Bang." Ya kan? Kelihatannya udah bagus banget, tapi mobil ini sama sekali belum dipoles. Berikut juga kayak kemarin i86 ya, itu belum dipoles juga. Berarti mobil datang dari pengepul kempling-kempling semua aja ya? Kembling. Kempling ya. Datang dari kita udah kempling kan nih. Surprise-nya aja masih kasar banget di mobil ini. Belum cuci ya? Belum cuci, udah ngecat semua lah. Terus masalah di mobil ini mesinnya ngejam. Habis itu barang interior banyak yang hilang ya. Interior banyak sekali yang hilang. Terus di bagian mesin juga banyak spare part yang nggak ada. Terus kita ada peweldingan di bagian engine bay juga, nggak bisa saya jelaskan. Rahasia dapur dari kami. Ya, kita mulai dulu dari Uji. Ji, apa yang kau kerjakan Ji di sini Ji? Yang dikerjain mindahin mobil, masukin ke mobil ke dalam udah. Lama-lama kau kayak Regen. Coba kau lihat Oke. namanya Uji Regen bukan? Lama kayak Regen, ngeselin dia. Oke. Oke. Buka boleh ya? Iya. Buka ya. Oke, bagian engine bay apa aja udah dikerjain Ji? Overall, yang pertama yang bisa terlihat adalah urusan piping, cooling system, intake pipe, electric fan conversion, dan pokoknya semuanya urusan intake. Kita refresh, kita vapor blast supaya engine bay-nya kalian bisa lihat sini seperti baru. Seperti baru, karena sang owner itu memintanya modifikasinya harus tahun 2000-an awal sampai 2006. Gimana caranya kita bisa memodifikasi itu? Tentunya kalau kita ngomong 2000 sampai 2006 awal, nggak lepas dari namanya Samco. Nggak Benar. lepas dari namanya warna biru, ya. Jadi kita pakai warna biru. Nah, terus begitu kita udah pakai warna biru-biru ini doang, pipingnya aluminium doang, tidak spesial. Jadi mobil ini pipingnya nggak warna raw ini doang, nggak. Nanti kita akan cat. Ini bahkan Uji juga baru tahu. Kita dari tim pengepul workshop udah masukin cat khusus buat aluminium yang bisa kita cat menjadi warna titanium. Jadi kita akan buat raw banget di mobil ini. Kesannya itu apa ya? Kalau kita bilang tuh, kesannya itu bocah nakal gitu di mobil ini. Terus yang pertama kali yang saya minta dari Uji dirubah itu harusnya kipasnya itu apa ya?
Visco ya, Original Visco Visco. yang kalau misalnya rusak harus isi silikon supaya kenceng kan. Benar. Electric fan kita pakai dari Spal ya Ji ya. Spal. Pakai dari Spal terus dibikin mockupnya, terus dibikin apa ini namanya? Road. Throat-nya. Nah, Bang, rubah dari Visco ke electric fan gampang, Bang. Gampang. Pijak pala kau nanti. Coba apa kesusahannya, Ji? Dari Visco kita rubah ke apa? Rubah ke electric fan. Oke, kalau kalian mau konversi dari Visco fan ke electric fan, yang pertama adalah kalian harus tentukan spesifikasi fan yang kalian gunakan. Karena kalau misalnya kita pakai Visco, dia rotatingnya itu berdasarkan engine main kencang, Visco pun main kencang. Tapi kalau misalkan kalian pakai Visco fan-nya kita pakai yang terjangkau aja gitu, misalkan kayak pakai Karimun. untuk AC gitu. Karimun mending. Pakai untuk AC gitu ya. Fan, tapi kubik per hour-nya atau aliran udaranya itu sedikit. Jadi itu bakal bikin penyakit buat kalian. Begitu RPM ke atas ya siap-siap aja coba. Udah. Jadi kalau untuk electric fan pastikan sesuaikan fan yang kalian gunakan dengan keperluan engine-nya. Kalau bisa harus selalu gunakan yang terbaik, minimal pakai Karimun tapi profilnya tebal banget, jadi selalu bentrok dengan space di engine bay. Karena ini kan punya budget ya, jadi Bener. kita gantikan sama pakai yang punya Spal. Benar. Nah, makanya itu kita pakai fan yang terbaik di kelasnya, kita pakai Spal untuk engine ini. Pengaturannya dari ECU atau dari apa sih ini? Nah, pengaturannya ada 2 option. Kalau misalnya kalian main engine masih karburator, kalian bisa pakai yang namanya thermo switch. Seperti mobil konvensional. Kalian pasang sensor di outlet pipe intercoolernya atau outlet pipe engine-nya. Sender. Nah, temp sender. Nah, setelah itu kalian nanti bakal nyala si fan itu di temperatur tertentu. Tapi kalau misalkan sudah electronic injection, kita konversi ke ECU standalone, semua dikontrolnya pakai yang namanya ECU standalone. Jadi bisa kita kontrol fan-nya mau nyala di berapa, AC nyala, fan ikut nyala, dan lain-lain. Gitu. Nah, kebetulan mobil ini kita pakai ECU-nya kita pakai standalone di mobil ini. Ya. Nah, biasanya. terus kita udah pakai itu, radiatornya kita pakai dari produk dari Altec ya. Terus di bagian pipingnya ini. Nah, pipingnya kenapa kita masih biarin twin turbo nih? Atau Oke. sequen? Setupnya kenapa masih pakai sekuensial? Karena mengonsep tadi, modifikasinya harus sesuai dengan umurnya. Iya. Kalau misalnya kita berubah ke single, itu banyak sekali modifikasi yang dirubah dan akhirnya engine bay-nya berubah total, yang dimana tidak terlihat seperti Supra OM. Oh iya. Nah, begitu lu ganti ke single, uang yang dikeluarkan juga nggak sedikit. Udah banyak sekali. Tapi kalau lu bilang, Bang, kita di mobil drift cuma ganti single doang nggak berapa duit. Mobil drift, lu harus ingat, mobil ini Supra, basicnya Supra. Begitu lu rubah, speedometer, semua kalibrasinya semuanya berubah. Nah, untungnya ini pakai standalone, jadi dari sequential turbonya ini bisa kita naikkan busnya ya, Nah. bisa kita mainkan busnya, sehingga kecepatannya yang lu pengen 300 wheel horsepower bisa kita capai dengan turbo kondisi standar begini, stok begini, bisa kita atur timingnya, bisa kita, nanti injektornya kemungkinan kalau kurang kita tambahin ya. Injektor kemungkinan harus diganti kalau misalnya busnya naik. Nah, injektornya nanti kita ganti, fuelnya kita bikin baru, cuma supaya gimana kelihatannya harus padat. Nah, itu suatu tugas berat buat gua sama Uji nih, karena kita biasanya ngebuangin barang, kali ini kita ngerapiin barang yang ada dan nggak boleh hilang. Nah, terus kita udah pakai model industrial begini, nggak mungkin ininya kita masih pakai OEM plastik dong. Benar. Ya, dan bawaannya dia udah banyak kertas ya. Begitu Benar. kita pencet pada retak-retak semua, ya udah. Dari Uji bikin kayak sekatnya pakai dari aluminium. Nah, teman-teman masih bertanya, Bang, aluminium yang kali ini kok nggak dipolis? Kenapa modelnya seperti kayak begini, kayak kulit jeruk? Ini kerjaannya ini pakai namanya sunblast. Bener, Ji? Benar. Jadi di sunblast supaya kelihatannya OEM. Nah, kalau udah sunblast kayak begini, lu harus kejar bersihnya, harus rajin disikat. Kalau enggak, dia akan pori-porinya itu kayak jerawatan gitu nggak sih? Benar, warnanya jadi hitam. Jadi kurang lebih jadi kayak aluminium casting. Ya, Ada jadi hitam-hitamnya. kotor-kotor gitu ya. Apalagi Kalau bekas-bekas tangan tuh jahat banget. Ya, jadi makanya- kayak gini, kita udah pegang-pegang. Ini. Nah, aku tadi pegang-pegang. Nggak pakai sarung tangan. Nanti dia harus sikat nih, mau nggak mau harus dibersihin lagi. Nah, terus weldingannya kita kelihatan. Kalau misalnya request lagi dari owner, Ko Jeki, gue nggak pengen pakai kelihatan weldingan. Oke, berarti kita salah bahan dari sini. Kita nggak boleh pakai aluminium, harusnya Benar. kita pakai stainless ya, supaya bisa buat sisi naga kan, lebih Baik. halus lagi. Ya. Cuma karena ini kita akan masuk ke pewarnaannya yang transparan, nanti ada warna-warna alloynya yang kita bikin. Ya udah, kita biarin pakai aluminium. Dan tujuannya juga untuk performance lebih baik. Jauh lebih ringan. Ya, jauh lebih Jauh ringan lebih ringan. dan lebih cepat dingin. Benar. Nggak panas. Oke. Terus di bagian sana apa yang dirubah, Ji? Yang di depan aki? Oke. Kau lihat aja sih. Iya dong. Oke, yang di depan aki itu originalnya adalah kosong. Di depan aki itu sebenarnya kosong karena originalnya untuk
radiator reservoir-nya itu dia di bawah cooling panel ini. Ya. Tapi karena kita konversi front mount intercooler, jadi cooling panelnya harus kita buka, kemudian kita relokasi untuk tangki reservoir radiatornya. Nah, di luar sana banyak sekali aftermarket-nya Supra. Nah, kita amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Oke, kita bikin radiator reservoir tank di mepet space kecil di aki, yang dimana kalau diukur mungkin hanya sekitar 1 liter atau 1,5 liter, tapi so far jadinya bikin engine bay makin padat sesuai dengan konsep awal. Ya, kereta lebih bagus. Nah, kalau teman-teman bilang reservoir, kita juga bisa bikin. Reservoir itu ada hitungannya. Kalau misalnya, kalau kalian bikinnya nggak benar, jalur airnya nggak benar, begitu ditutup airnya nggak mau ngalir, mampet ya semua ya. Jadi kayak ada hampa udara jatuhnya. Jadi ini ada hitungannya, bahkan hitungan ini gue juga nggak ngerti, biar Uji aja berpikir, kita cari uang yang banyak, biar Uji yang menyelesaikan. Nah, alasannya kenapa intercoolernya harus diganti pakai big core, kenapa nggak mau pakai yang standar, Ji? Oke, kenapa? Karena mobil ini pertama konsep awalnya tetap harus bisa dipakai harian. Kedua, iklim di Indonesia panas, coy. Ketiga, umur intercooler yang pertamanya ini Udah selesai ya? sudah selesai. Udah selesai. Umurnya selesai. Jadi Nah. umurnya harus habis. Terus ini kan udah pakai ECU standalone juga. Begitu dia pakai ECU standalone, berarti busnya akan dinaikkan. Aliran Ya. udaranya harus secepat mungkin dan sedingin mungkin. Maka kita pakainya big core. Benar. Meskipun turbonya harus bekerja ekstra kuat ya. Tapi who cares? Sultan coy. Rusak turbo beli baru. Kalau nggak mau beli baru tinggal ganti single turbo. Yang penting dia udah menikmati OEM-nya seperti apa? OEM-nya dulu. Oke, itu di bagian engine bay-nya. Udah selesai kita ya. Ini master remnya udah bleeding belum ya? Master remnya belum. Belum ya, ini masih baru Karena master remnya ABS-nya nggak ada. Oh iya, ABS nggak ada. Jadi nanti ini ABS-nya akan kita delete ya. ABS delete sudah kita delete. Kita sudah bikin brake line baru karena ABS-nya kita delete dan tinggal bleeding. Tapi nunggu mesinnya nyala. Mesinnya belum nyala, masih ada part yang belum lengkap. Iya. Jadi gini, kalau ABS-nya kita pertahankan tetap ada, pengorbanannya terlalu banyak. Banyak banget yang harus kita korbankan karena di dalamnya, di balik dashboard itu banyak banget wiring yang nggak lengkap. Yang dimana kompleks sih, untuk ABS kompleks banget. Nah, jadi ABS-nya kita memilih untuk di delete dan BBK, karena ini kan pakai racing ya nanti ya, velg racing, terus kita naik ke ring 18 atau ring 19. Jadi dia pakai BBK nanti, Ji. BBK-nya kita nanti saya kirim ke sini juga. Dia pakai brand dari UK. Dia pakai brand gede Alcon di mobil ini. Alcon orisinil ya, bukan tembakan. Alcon orisinil. Jadi kita masukin di mobil ini, velgnya juga sama. Nanti lampu depannya jadi baru nih, Ji. Ya. Nggak repair. Ini Benar. beli baru dia. Oh, beli baru. Beli baru. Waduh. Ini padahal by the way ini Supra yang facelift. Iya, Supra facelift. Dia beli lampu depan yang baru, berapa duit? Ini juga semua lampunya diganti baru. Berarti yang itu nggak dipakai lagi? Nggak dipakai lagi. Boleh pasang di save ya, Bro? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Facelift. Sebenarnya Facelift ini ini. kalau mau, ini kan kelihatannya terlalu OEM ya. Kalau mau cakep, bumpernya ganti kayak yang biru bagus tuh. Oh iya bener ya. Ya, ganti kayak itu kan. Iya, Cuma iya. ganti yang kayak biru, ganti bumper, kap mesin, fender, tapi kelihatannya bagus. Yang biru itu. Nah, kalian lihat mana yang lebih bagus. Oke. Tapi permasalahannya di sini cuma segelintir dari masalah yang ada. Masalah yang gede lagi, coba kau lihat. Kenapa kita bisa bangunnya lama? Ayo, Ji, kau jelaskan. Ji. Masuk ke dalam. Nah, ingat nggak? Awalnya mobil ini dalamnya ada speedometer nggak? Nggak ada. Ada panel AC nggak? Nggak ada. Berapa kabel yang nggak tersambung? Waduh, itu kayak rambut lah. Lebih banyak daripada rambut lu tuh. Jadi, kau bikin emosi. Ya, bener dong. Iya bener, Kau bikin kan emosi. nggak ada rambutnya. Berarti dari engine mesin sama body dashboard ya, putus semua ya? Putus semua. Nah, apa yang lu kerjakan di mobil ini, Ji? Oke, yang kita kerjain, kita recovery untuk wiring instrumen panel, kita recovery juga untuk wiring center console, kemudian beberapa wiring sasis seperti power window, power mirror, kalau dilihatin panjang banget. Nah, tapi yang sekarang menjadi kendala Sampai paling adalah penting, soketnya nggak ada. soketnya aja nggak ada. Jadi dia beli instrumen cluster, dia beli speedometer tuh. Kan gue beli dari Jepang. Kemudian dia beli AC panel tuh. Mahal. Nggak dia beli sama soketnya. Siapa yang mau kasih soketnya? Kau kasih soket, mobil itu nggak jalan. Oh, kerja nggak klimaks sekarang. Ini Gimana caranya nggak klimaks? ada soketnya. Jadinya harus pakai kreasi. Rampan hitam di lakban gitu. Jadi ada kepintarannya Uji lah. Kita nggak bisa umbar di sini. Coba kau kasih bengkel lain ngerjain. Aku mau lihat bisa jadi nggak. Jadi ibaratnya wiring-wiringnya bisa jadi semua. Nah, terus timbul satu masalah. Apa tuh? Tanya Uji. Oke, setelah semua nih udah selesai nih. Mesin sekarang sudah bisa on, semua wiring power window nyala dan lain-lain nyala.
ada satu problemnya, itu ada yang namanya AC amplifier computer unit. Jadi untuk Supra facelift ini si AC-nya sudah ada komputernya. Jadi dari AC panel yang dia beli yang tombol-tombol itu nyambung ke satu komputer unit yang ECU dimana ECU AC lah. Posisinya di atas head unit dan itu nggak ada juga. Gue udah cari-cari nggak dapat. Aku udah nyari ke Bancai nggak ada. Nah, gimana? Gimana coba? Gimana ngakalinnya? Nah, belum tahu. Itu nggak bisa bikin ECU-nya. Tinggal ECU itu. Ada ECU itu udah hampir beres ya mobilnya. Udah beres. Tinggal itu aja, udah tinggal itu. Udah itu tinggal mesin kita refresh beres harusnya. Kalau Yang- bikin sendiri AC-nya sistemnya? Gimana Nah, cara kalau bikin gitu kalau ECU? yang bikin Regen Ya udah bikin. Ibaratnya nih AC-nya nggak ada sama sekali. Kita bisa, pulang tapi dari nanti nol. diputar pakai kayak punya Oh, ada kijang. kompor ya, nggak apa-apa. Ya, nggak mau lah yang punya mobil, nggak ada otak kau. Nah ini sebenarnya mobil ini makan waktu itu lama banget di wiring. Jadi sehingga waktu ngerjain mobil ini keganggu juga RS7 ya. Iya, iya. Keganggu waktunya ke RS7 juga. Kalau nggak ada mobil ini harusnya bisa cepat. Jadi berbahagialah yang punya mobil ini, kita udah bolo-boloin mobil ini. Tolong kok, tambahin kok. Oh ya. Angpau, cocok kau rasa? Cocok. Itu satu masalah. Ada satu masalah lagi. Apalagi? Ini bisa selesaikan dengan uang sebenarnya. Coba kau lihat mobil ini ECU-nya berapa biji, Ji? Oh, ECU-nya. Hah? ECU-nya. Iya, iya, tuh. Oh, yang original nempel ya. Nah, ada original yang nempel. Terus Original kita beli nempel. lagi Tada. Link. ECU plug and play link. Supra. Supra. Ini Supra nih kita beli. Belum selesai. Selesai. Apa salahnya, Ji? Ini tapi Supranya Supra yang non VVTi. Yang pre-facelift. Ini Supra yang udah canggih. Yang VVTi. Jadi soketnya beda, coy. Jadi ini paling kayaknya ini bisa pasang di mobil lu, Regen. Kan gua ada link juga. Oh iya ya. Saya virus satu lagi ada. Nggak tahu diri, link kau itu aja dari gua. Ini masih brand new inbox ya. Lihat. Ya, teman-teman ada yang Supra yang belum canggih kayak begini, yang belum Oh, ada. masih segel, gua belum buka nih beneran. Nah, yang belum ada DBW, bisa kau beli ini. Bisa lah, beli lah. Bantu-bantu kami lah ya. Bantu lah, please. Yang hitam lah, yang hitam. Kalian resiko. Yang mana? Supra hitam kan? Itu tahun tinggi juga, kawan. Customer yang masuk ke kita tahun tinggi semua, makanya orang nggak bisa pegang VVTi-nya. Karena aduh, ya resiko biar dari gini lah. Retur lah. Gimana caranya retur? Tanggungan bersama. Oh pikir, sudah retur. Jadi tanggungan bersama di kita. Oke. Nggak apa-apa, nanti kita cari lagi. Berarti kita pakai ECU universal ya? Kita pakai ECU linknya universal, nanti kita bikin engine wiring harness. Ini baru tersangkanya siapa ini? Nggak ada. Dia juga sama. Ini di, betul. Bayar lah, kan pegang duit, udah dibayar gua kan? Bayar, tung. saja. Pas datang beda. Pas datang, dia kirim ke gua coba bilang, aduh Ji, sakit kepala gua nanti gini Ji, gua bilang. Soalnya ini barangnya nggak murah, mahal, dan ini special order. Mana ada sih yang stok PNP Supra? Jarang banget. Akan anak kemarin sore, Nah. nggak tahu ternyata beda konektornya. Jadi nanti ECU-nya kita ganti yang universal, udah. Pokoknya kalau untuk kelistrikan udah beres semua ya Ji ya. Udah. Tinggal bagian AC doang. AC. Jadi kalau teman-teman yang punya, mana tahu punya half cut Supra, ada ECU AC-nya kabar. Please. Tapi harus tahun atas, Kalau bisa 98 sampai terakhir 98 sampai 2000 yang facelift 2002. 2002. Cari di mana, Pak? Itu makanya. Gue nyari di Bancai juga nggak ada, di Bancai, di Parung. Oh, nggak sama ada. Aristo sama. Beda. Aristo bisa jadi ya? Bisa jadi. Nanti coba kita cek. Pintar juga Regen kan? Pintar, kali ini lu pintar, kali ini lu Pintar pintar. juga ya. Nanti kita cek. Emang ada yang VVTi? Soalnya awal Arista VTi. VVTi cuma dia matic. Cuma nggak pengaruh di AC. kan? Ngaruh, ngaruh. Oke. Semoga sama ya. Nah ini kemarin gue cari speedometernya aja udah mau botak kepala gue. Cari speedometer, cari covernya, terus cari cover shift knob, cari cover radionya. Anjir, sakit kepala gue. Tombol-tombolnya banyak banget lengkapin, duit semua coy. BNIB. BNIB enggak lah. Sebagian BNIB, sebagian Buka dong, buka. ya sebagian brand new inbox, sebagian second. Kayak begitu. Nah terus ya abis udah diuji baru masuk lagi ke pengoper workshop. Ini agak jauh nih perjalanannya. Ya. Perjalanannya sebenarnya dekat, cuma susah banget jalannya. Gelap Ya, gitu, karena ya, nggak ada barangnya- partnya. Partnya susah kita. Seminggu lagi kelar lah ini. Kau kerjain sendiri Regen. Kau yang kerjain sendiri. Kesel. Dia nggak pernah kesel. Kau kerjain sendiri. Oke? Ya, jadi nanti ini PR mobil ini tinggal, kalau udah selesai dari uji, kita tinggal restore interiornya. Karet-karet kita ganti baru. Velg ganti depan belakang. BBK uji. Velg ganti depan belakang, lampu kita ganti. Tuning ya. Tuning. Ya, kita dyno tune, udah beres. Habis itu mobil kita send. Kuncinya di spare part itu doang, tolonglah. Itu. Terus velg bekasnya kemana ini? Ini bukan punya dia, ini juga punya customer kita loh.
Kalau mau ambil lagi kan Severoin kan ya. Ini yang punya apa lo? Yang punya 350 jet? Yuda. Yuda lah, ini punya Mas Yuda. Kan nggak Cincai dipakai. kali ya, Cincai. Bukan cincai kan, pasang sini. Nggak ada nih punya orang, nggak boleh. Oh iya, iya. Cuma asal nempel doang. Ban dari dia udah rusak semua. Oh, sama coilover belum dinaikin. Ini nanti pasang Kalau coilover. over itu ya? Hah? Belum. Belum. Masih shock oli. Makanya amblas nih. Belakangnya lebih ceper. Nanti shocknya kita ganti yang coilover. Ini shock breaker standarnya udah rusak juga. Oke. Jadi kita daripada panjang lebar. Jadi kalian udah lihat ya updatean kita. Kita rangkum lagi. Yang udah kita kontenin Supra lelang. RS7 FD cocok kau rasa. Terus sama AE86 Coupe. Besok kita lanjut RS7 FC. Cocok kau rasa? Cocok. 5 stage. Oke. Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah.